Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa semua. Materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah pengaplikasian program SPSS untuk statistika deskriptif. Nah, pastikan sebelum Anda mengikuti materi ini, yang pertama Anda sudah menyimak video PowerPoint tentang statistika deskriptif supaya Anda paham apa itu variabel kontinu, apa itu variabel kategorikal, dan bagaimana penyajian datanya untuk statistika deskriptif. Pastikan juga Anda sudah mendownload program SPSS dan memastikan bahwa program SPSS tersebut bisa berjalan. Dan yang ketiga, Anda sudah mendownload dataset yang sudah saya siapkan sebelumnya untuk latihan dengan judul Latihan Stat Intervensi Apoteker. Nah, harapan saya setelah melakukan atau menyimak contoh yang akan saya lakukan untuk menganalisis menggunakan statistika deskriptif, Anda dapat membuat histogram untuk variabel yang bersifat kontinu, kemudian membuat tabel untuk menginterpretasikan sebaran data untuk variabel kontinu menggunakan fungsi explore. Kemudian untuk variabel kategorikal Anda dapat membuat grafik atau chart dan juga tabel. Dan untuk dua variabel kategorikal Anda bisa menggunakan fungsi cross tabulation. Sekali lagi pastikan Anda sudah menyimak video perkuliahan tentang statistika deskriptif supaya memahami apa yang saya katakan tadi ya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan dulu tentang data intervensi apoteker, contoh datanya. Data-data tersebut adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh seseorang apoteker mengenai metode intervensi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai obat atau dagu sibu. Jadi apoteker tersebut mengumpulkan responden, tepatnya 63 responden ibu rumah tangga. Kemudian responden tersebut dibagi dua. Kelompok yang pertama itu diberikan intervensi dengan cara CBIA, cara belajar ibu aktif. Sedangkan kelompok yang kedua itu mendapatkan intervensi berupa pembagian buklet dan penjelasan. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah pengetahuan masyarakat meningkat sebelum dan sesudah intervensi, diberikanlah kuesioner. Nah, ini selain kuesioner juga ada form isian untuk data demografi responden. Ini adalah variabel yang dikumpulkan di SPSS. Metode artinya apakah mendapatkan CBIA atau buklet. Tentu saja jenis ini termasuk dalam variabel kategorikal. Usia dalam tahun jadi berupa variabel kontinu. Jumlah anak berdasarkan jumlah berapa anaknya masuk kontinu. Kemudian jumlah anak tersebut dijadikan grup. Ketika jumlah anak dijadikan grup, maka dia menjadi variabel kategorikal. Pendidikan dia variabel kategorikal karena SD, SMP, SMA perguruan tinggi. Begitu juga dengan pekerjaan ibu rumah tangga atau pekerjaan responden ibu-ibu tersebut dan juga pekerjaan suami masuk dalam variabel kategorikal. Penghasilan dalam rupiah harusnya variabel kontinu, tapi dalam penelitian penghasilan itu dikategorikan lagi menjadi range tertentu yang bisa Anda baca sendiri sehingga menjadi variabel kategorikal. Kemudian pengeluaran harusnya dalam bentuk rupiah juga, tapi dikategorikan juga dibuat range tertentu. Pengeluaran di sini maksudnya pengeluaran per bulannya. Kemudian pengeluaran khusus untuk membeli obat juga variabel kategorikal. Nah, tadi saya cerita bahwa sebelum dan sesudah intervensi itu ada pretest. Bentuk hasil pretest itu ada dua. Yang pertama skor dalam berupa variabel kontinu. Kemudian ada yang
pretestnya itu dibuat dalam bentuk kategorikal. Kalau continue, pretest yang continue dia angka. Apakah skornya antara 1 sampai 10? Tapi kalau yang kategorikal pretestnya dia dikelompokkan. Misalnya, contohnya ya, skor 1 sampai 5 dia masuk pengetahuan rendah, misal 5 sampai 7 pengetahuan sedang, misal 7 sampai 10 pengetahuan tinggi, misal. Nah, untuk mengetahui range berapa Anda bisa lihat di data SPSS-nya. Kemudian ada variabel selisih skor. Selisih skor artinya dia skor post-test dikurangi skor pre-test dan dalam bentuk continue. Mungkin di sini saya kurang grup post-test ya. Jadi skor post-test ada yang berupa angka, variabel continue. Nah, post-test itu juga dikategorikalkan menjadi pengetahuan rendah, sedang, dan tinggi. Nanti Anda bisa lihat di variabel SPSS-nya. Oke, yang pertama kita buka dulu. Saya asumsikan Anda sudah paham bagaimana cara mengoperasikan SPSS. Nah, ketika Anda membuka file SPSS, Anda cari nama filenya ya. Kemudian Anda oke. Dibuka. Biasanya keluar output dulu, itu diabaikan saja. Nah, ini yang saya bilang tadi, respondennya berjumlah 63 orang. Ini adalah data view, tampilan data view artinya ini adalah tampilan per orang, hasil dari pretest, posttest, dan juga data mengenai demografinya. Kemudian kalau Anda arahkan ke variabel view, sebentar ya, agak lambat ini kursornya. Mohon maaf ya. Agak lambat kursornya. Oke. Nah, ini sebentar ya.